Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita menginjak ke materi yang kedua ya, yaitu di materi kedua ini di tugas kedua ya, maksudnya Pak Guru itu kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dalam Pancasila ya. Jadi Pak Guru jelaskan dulu bahwa Pancasila ini lambangnya ya. Nah, lambang negara kita ini Pancasila itu adalah sebagai dasar negara Indonesia. Bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Jadi untuk bisa memperjuangkan lambang negara ini dulu bangsa Indonesia sampai berperang ya melawan penjajah ya, sehingga sampai pada saat sekarang ini. Oleh karena itu kita harus selalu bersyukur ya anak-anak ya, kita sekarang sudah hidup di zaman yang merdeka ya. Para pejuang dulu mereka harus berkorban nyawa ya untuk bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Sekarang kita hanya mempelajari nilai-nilainya ya. Apa saja sih sebenarnya nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila? Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ini sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya apa saja? Ini bisa kita lihat ada gambar-gambar di sini. Nah, ini ada gambar-gambar orang sholat. Kemudian ini adalah nilainya adalah kita itu harus bertoleransi dengan kehidupan beragama. Karena di agama di Indonesia itu yang diakui oleh pemerintah ada 6 ya, yaitu Islam, kemudian agama Kristen, kemudian agama Katolik, kemudian agama Hindu, agama Buddha, dan terakhir adalah Konghucu ya. Jadi kita harus tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan pada orang lain. Kita harus saling menghormati. Itu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah kita setiap warga negara itu harus mengakui persamaan derajat, ya, persamaan kewajiban antara sama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Artinya hak kita di negara ini sama, ya. Jadi hak kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia itu bersama-sama harus mampu menegakkan dan memelihara kebersamaan. Penerapan nilai-nilainya apa? Misalnya ini ada gambar anak sedang memberikan sedekah ya, sedekah bentuk uang kepada orang yang membutuhkan atau fakir miskin di sini kepada pengemis. Nah, jadi artinya di situ penerapan nilai-nilainya adalah kita tuh harus mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung nilai kemanusiaan, ya. Itu ya. Jadi kita harus saling mengasihi, menghargai. Kalau ada teman yang membutuhkan bantuan ya kita bantu ya. Itu anak ya. Itu yang kedua. Kemudian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Apa sih makna nilainya? Ya, jadi yang terkandung di dalam Persatuan Indonesia itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia ya. Ini ya. Jadi dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian kita harus belajar ya, ini memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Kalau kalian sebagai siswa ya harus belajar dengan rajin demi kemajuan bangsa Indonesia. Kalau di lingkungan masyarakat contohnya seperti ini gambarnya, bergotong royong untuk mendirikan rumah. Itu anak ya. Itu sila ketiga. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama. Yang sama bagaimana maksudnya? Yaitu yang sama dalam mengutamakan kepentingan negara dan bermasyarakat. Artinya kita itu memiliki kepentingan yang hendaknya itu secara sadar itu diutamakan begitu ya. Jadi artinya tidak ada yang dibedakan, terutama dalam musyawarah untuk mufakat. Ya. Jadi semua orang itu memiliki hak untuk berbicara dan berpendapat. Jadi penerapan dalam nilai sehari-harinya adalah seperti ini. Jadi kita harus mengutamakan kepentingan umum pada saat kita bermusyawarah. Tidak boleh mengutamakan pribadi dan golongan. Jadi harus mengutamakan kepentingan umum. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini dalam bermusyawarah ya. Dan harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Ini contohnya kalau di lingkungan masyarakat misalnya ini adalah pemilihan ketua RT atau RW atau bahkan bisa pemilihan
kepala desa. Tapi kalau dalam lingkungan sekolah di kelas misalnya anak-anak bermusyawarah dalam pemilihan ketua kelas gitu ya. Jadi anak-anak bermusyawarah itu contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir ya ini sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu nilai-nilai yang terkandung apa saja. Nah, jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini nilainya itu adalah ternyata kita harus selalu menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Artinya kita tidak boleh bergaya hidup terlalu mewah ya, atau melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Jadi kita itu harus selalu menghargai hasil kerja orang lain, itu namanya keadilan. Kita harus menghargai hasil kerja orang lain supaya terwujud sikap kebersamaan ya. Kemudian kita harus sikap adil, mengembangkan sikap adil karena di sini adalah keadilan sosial. Jadi kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain ya. Ini contohnya kita sering menghargai ini di lingkungan keluarga ya. Teman juga seperti itu, kita harus selalu bersikap adil ya terhadap sesama, menghormati haknya ya. Kalau misalnya teman-teman waktunya belajar ya kita tidak boleh mengganggu karena haknya dia memiliki waktu belajar yang cukup di kelas. Jadi anak tidak boleh mengganggu itu ya, anak-anak ya. Jadi itu adalah nilai-nilai dari 5 sila yang ada di Pancasila. Kemudian tugas kalian adalah yang pertama. Yang pertama ini kolom yang pertama nanti anak-anak membuat seperti ini ya. Membuat seperti ini. Ini nanti tulis di buku seperti ini, persis seperti ini ya kolomnya. Jadi misalnya gotong royong itu sesuai dengan sila ke berapa, kemudian anak-anak kasih tanda centang seperti ini ya, seperti centang. Kalau sesuai dengan sila ke satu ya satu. Tentunya anak-anak harus membaca dulu yang atas. Nanti materinya Pak Guru bagi ya. Jadi materinya Pak Guru kirimkan di WA. Kemudian rajin berbeda sesuai dengan sila keberapa. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah sesuai dengan sila keberapa di centang ya. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, itu sila keberapa ya. Misalnya sila kelima ya sila kelima ditentang. Terus yang kelima, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum, itu sila keberapa. Gitu ya. Itu tugas PPKN yang pertama. Kemudian tugas PPKN yang kedua, langsung di bawahnya. Oleh karena itu anak-anak yang mempunyai printer orang tuanya bisa di-print enak tinggal menulis ya. Yang tidak ya ditulis di buku tugas. Ini tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, misalnya sila yang pertama, ini kan ketuhanan yang Maha Esa ya. Ini lambangnya ini adalah bintang. Sikap yang sesuai apa? Contohnya misalnya karena ketuhanan yang Maha Esa, misalnya sikap yang sesuai adalah toleransi dengan umat beragama. Atau kalian kalau agama Islam misalnya kita melaksanakan ibadah dengan baik, dengan teratur. Ya, misalnya seperti itu anak-anak ya. Anak-anak juga bisa mencari di internet kok ya. Juga bisa mencari di internet. Kemudian yang sila kedua. Sila yang kedua, sikap yang sesuai dengan lambang rantai ini. Kalau sila kedua, kalau yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini sikap yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab apa? Anak-anak bisa mencari di materi di atas ini ya. Nah, materi di atas ini. Itu juga bisa. Kemudian lanjut ke sila ketiga Persatuan Indonesia, kemudian sila keempat tentang musyawarah apa saja sikap yang sesuai baik di lingkungan rumah maupun di sekolah ya, tidak apa-apa. Silakan berikan contohnya. Kemudian sila yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sikap yang sesuai apa saja. Anak-anak tinggal mencari di materi di atas atau bisa mencari di internet atau di buku-buku yang lain. Itu anak-anak ya. Cukup sekian dulu tugas yang dari Pak Guru. Silakan jika dikerjakan dengan baik. Kalau memang perlu didiskusikan dengan teman boleh atau bisa minta bantuan kepada orang tua ya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu tugas dari Pak Guru. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.